ketemu lagi dengan saya Alfi. Kali ini dalam segmen Legal to Talk. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat berdamai, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Dari novel. Nah, Yeay! Sore hari ini kita ditemani oleh Mbak Hasna. Selamat sore Mbak Hasna. Sore, Mbak Alfi. Kita mau bagi-bagi informasi untuk teman-teman semua, untuk sobat legal tentang hukum, bisnis dan juga legalitas yang pasti terpercaya dan selalu up to date. Oke? Jadi jangan lupa setiap Sabtu itu harus pantengin YouTube-nya Legal to Us, karena teman-teman pasti akan mendapatkan informasi-informasi terpercaya terpenting semuanya tentang hukum, bisnis dan juga legalitas. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, kali ini aku sama Mbak Hasna ini akan bahas tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti yang kita ketahui ya Sobat Legal, memang beberapa tahun terakhir ini pemerintah banyak sekali mengeluarkan peraturan-peraturan terbaru. Seperti tahun kemarin itu ada Cipta Kerja, terus ada perlindungan data pribadi sekarang, terus ada lagi peraturan tentang sektor keuangan yang memang sekarang masih kita dalami semua peraturan-peraturan tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat nih bahasa ya, kan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu disahkan pada tanggal 20 September 2022 ini. Nah, apa sih yang melatar belakangi pemerintah membuat undang-undang tersebut, Bahasa? Nah, jadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini tuh lahir karena banyak sekali kasus-kasus tentang kebocoran data. Di tahun 2022 kemarin kan sempat rame tuh yang Biorka itu. Terus juga penyalahgunaan data-data pribadi masyarakat seperti NIK yang tersebar luas gitu. Nah dari alasan-alasan itu, desakan-desakan dari masyarakat juga, jadi lahirlah Undang-Undang PDP ini. Oke. Undang-Undang PDP ini juga udah punya nomor sekarang, jadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Oke, udah punya nomor tuh undang-undangnya. Jadi kan kita tahu ya Mbak Hasna, jadi karena kan memang sekarang ini pas masa pandemi semuanya kan serba online, terus ada muncul fenomena NFT ya kan. Di sana teman-teman pasti bisa lihat kan, di sana berita-beritanya happening gitu, terus banyak sekali foto-foto KTP yang dijadikan apa ya di sana ya, pokoknya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terus juga ada fenomena hackers yang di Twitter itu ya kan, itu juga menjadi dasar kenapa pemerintah membuat undang-undang untuk lebih melindungi. Sekarang zamannya sudah teknologi sudah semakin canggih, semuanya serba online, jadi kita harus membuat peraturan seperti ini ya, perlindungan data pribadi ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya Mbak Hasna, kira-kira dampak positifnya bagi Indonesia adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini seperti apa? Kan karena seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya undang-undang ini sudah dirancang sejak tahun 2019 oleh DPR. Nah, jadi banyak banget ya dampak positifnya buat Indonesia, khususnya di sektor-sektor usaha kayak gitu. Nah, dampak-dampak positif ini justru buat langkah baru nih buat Indonesia, karena kan dengan adanya undang-undang ini artinya data pribadi itu benar-benar sesuatu yang harus dilindungi, sesuatu yang benar-benar harus hanya kita aja yang tahu gitu. Tapi undang-undang ini juga buat tantangan baru, khususnya buat sektor bisnis, sektor usaha seperti itu. Oh iya ya, jadi kita langsung bahas aja nih. Kita bahas tentang dampak dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini bagi pelaku usaha. Ya, pelaku usaha gitu akhirnya mereka harus menyesuaikan kembali kan apa yang sudah mereka lakukan kemarin gitu, dengan rancangan ini. Jadi sektor usaha itu banyak banget ya, sektor usaha di Indonesia, contohnya kayak sektor digital, terus e-commerce, fintech, rumah sakit, leasing dan lain sebagainya. Nah itu di dalam sektor usaha itu ada yang namanya pemrosesan data pribadi. Itu data-data pribadi seperti data pengguna, pelanggan, karyawan itu akan diproses di dalam sektor usaha itu. Oh, jadi
bener-bener mekanismenya itu mungkin lebih adanya undang-undang ini mekanismenya untuk mereka melindungi data-data dari konsumen, data-data dari karyawan, semuanya itu dapat dapat terancang dengan baik ya. Jadi pokoknya keamanannya benar-benar terjaga. Sekarang kan kita udah serba online semuanya. Jadi di aplikasi itu pasti kita akan masukkan data nama ya, nama, alamat atau bahkan foto KTP kita juga dimasukkan. Jadi kalau misalnya sudah ada perlindungan data pribadi ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan baik-baik oleh pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang memang menggunakan digital gitu. Apalagi yang harus ada data-data kita ini, berarti ini bisa terlindungi ya Mbak Hasna ya, secara tidak langsung, secara langsung dapat terlindungi. Nah kalau pemrosesan data pribadi itu gimana tuh? Tadi kan kalau misalnya kita karyawan, terus ada juga user yang masuk, itu akan ada pemrosesan data pribadi. Nah seperti apa itu gambaran pemrosesan data pribadi? Pemrosesan data pribadi itu meliputi perolehan, pengumpulan, pengungkapan, penyimpanan sampai penghapusan data pribadi. Nah, misalkan kita ambil contoh itu di e-commerce. Kalau e-commerce itu kan kalau kita mau pesan suatu barang gitu kan kita kan pasti registrasi dulu di awal. Nah, itu registrasinya kan butuh kayak nama lengkap, jenis kelamin, alamat dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk data pribadi yang bersifat umum gitu. Terus ada juga data pribadi yang bersifat khusus, itu seperti data kesehatan, catatan kejahatan sama data-data tentang genetik kayak gitu. Itu banyak lagi ada di Undang-Undang PDP. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya lagi ya. Mungkin kita akan kedepannya akan mengadakan webinar atau pelatihan course buat teman-teman semuanya tentang PDP. Itu berarti kan kalau pengalaman ya kita ya guys. Pasti pengalaman teman-teman semuanya pasti kalau misalnya kita pakai aplikasi e-commerce itu pasti akan ada hal-hal yang harus di-input datanya, terus juga kita baca betul-betul pokoknya hal-hal itu. Jadi jangan cuma setuju habis itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau bisa tuh kita perhatikan betul-betul apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Kalau misalnya sesuai, jadi bisa kita contreng setuju, atau kalau misalnya kita lupa gitu kan, misalkan kalau kita udah daftar itu pasti kita menggunakan, terus kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan kan agak susah ya, jadi bisa di screenshot itunya apa syarat-syaratnya yang ada, jadi biar nanti bisa menjadi pedoman kita ke depannya. Jadi jangan sampai menyesal gitu. Jadi harus perhatikan dengan baik. Ini bahas aku kan kemarin aku sempat baca-baca juga mempelajari tentang undang-undang perlindungan data pribadi, dan ada di situ hak-hak subjek data. Nah, itu kira-kira hak-hak subjek data itu apa saja? Jadi kalau subjek data itu kayak tadi aku bilang itu pengguna, pelanggan atau karyawan. Nah, sedangkan kalau e-commerce itu disebutnya pengendali data. Oke, jadi tadi apa ada hak-hak subjek datanya ada apa? Pelanggan, pengguna, dan karyawan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, misalnya ada platform yang memang dia itu gagal untuk melindungi hak-hak dari pelanggannya. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Nah, jadi penting banget ya sebenarnya pelaku usaha tuh benar-benar harus memahami undang-undang PDP ini kayak gimana. Terus juga pemerintah juga ngasih waktu buat para pelaku usaha itu mempelajari undang-undang PDP ini 2 tahun. Jadi kalau misalkan ada kejadian apa gitu tentang pemrosesan data ini, kita bisa tanyakan nih sekarang, jangan sampai terlambat gitu. Nah, terus apa sih sanksi kalau misalkan e-commerce itu tidak melindungi hak-hak dari subjek data? Itu bisa kena pidana, ancaman pidana. Nah, ancaman pidananya ini nggak main-main, bisa sampai 10 kali lipat tuh guys. Gimana 10 kali lipat dendanya atau dendanya? Jadi misalkan kan di Undang-Undang PDP itu ada larangan ya untuk misalnya menyebarluaskan data demi keuntungan. Nah, itu ketentuan pidananya itu bisa sampai 5 miliar. Nah, jadi kalau untuk korporasi, untuk e-commerce gitu, kalau misalkan dia menyebarluaskan data-data demi keuntungan, itu 10 kali lipat dari 5 miliar itu. 10 kali lipat berapa? 50 miliar guys, ya ampun.
aduh rugi kan Iya. tuh jadi Bukan memang untung malah rugi iya, ya. rugi kan. Jadi memang kita atau pemerintah sudah ada kelonggarannya. Jadi kita diberikan waktu selama 2 tahun ini untuk mempelajari undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi pelajari dengan baik. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan lebih lanjut tentang PDP kepada Legal to Us, langsung aja call Legal to Us. Kalau misalnya teman-teman juga mau bertemu dengan law firm kami, lawyer atau lainnya juga untuk berdiskusi lebih lanjut tentang PDP ini, bisa juga hubungi kami karena ini sebagai satu langkah sebenarnya, satu langkah untuk melindungi, mencegah juga jangan sampai sudah kebablasan, maksudnya sudah sudah tetap, sudah baku peraturannya, tidak ada kelonggaran lagi dari pemerintah, terus kita ternyata ada yang luput, terus terjadi kebocoran data, wow, dendanya sampai miliaran guys. Nah itu bukannya untung malah buntung kan, jadi gimana ya, jadi ya rugi pasti akan kita dapatkan kalau misalnya kita melanggar peraturan. Oke, itu tadi perbincangan singkat kita tentang PDP. Nanti kedepannya mungkin kita akan berbincang dengan sobat-sobat semua secara langsung, secara offline ya, tentang undang-undang perlindungan data pribadi ini agar teman-teman semua terutama pelaku usaha lebih tahu lagi, lebih paham lagi tentang peraturan terbaru ini. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan semuanya dengan program-program Legal to Us yang bisa teman-teman lihat di Instagram kita, yaitu di @legaltous, atau teman-teman bisa cari informasi-informasi lebih dalam tentang hukum, bisnis dan juga legalitas di website kami, yaitu www.legaltous.com, dan ada di pojok sebelah kanan itu klik hubungi kami lalu konsultasi dengan para konsultan terpercaya dari Legal to Us. Sampai jumpa lagi di hari Sabtu berikutnya dengan pembahasannya lebih dalam tentang hukum, bisnis dan juga legalitas. Sampai jumpa.